Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kumaha ibu-ibu daramang, alhamdulillah ya. Abdi oge alhamdulillah sakeluargi aya dina kawilujengan. Sehat afiat alhamdulillah. Ya, meskipun di Amerika ini orang yang sudah terkena COVID ya. COVID-19 corona itu sekitar 7 juta. Yang meninggal 200.000. Right? Tapi alhamdulillah kebanyakan orang muslim selamat ya, karena kita selalu bersih, wudu ya, pakai masker ya. Kemudian juga akibat daripada pandemik ini banyak orang Amerika yang bunuh diri ya, yang gila, ada bunuh keluarga ya, karena tekanan ekonomi, macam-macam ya. Karena mereka tidak punya pegangan. Ya, kita itu orang hidup di sini tuh tahu indahnya Islam itu. Ya, agama kita selalu ada solusi. Ya, ya kita mesti jaga diri ya, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan sebagainya. Tapi kita tawakal sama Allah SWT. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Nothing will happen. Sesuatu pun tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Huwa maulana. Allah maula kita, penjaga kita. Dan kepada Allah kita bertawakal. Nah, ibu-ibu, untuk pengajian kali ini saya ingin sedikit bicara tentang ridho, right? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an kata-kata radhiyallahu anhum wa radu an. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka pun ridho kepada Allah. Itu terulang 4 kali. Pertama surat Maidah ayat 119, kemudian surat Taubah ayat nomor 100, Al-Mujadilah ayat 22, dan Al-Bayyinah kita tahu ayat nomor 8. Right? Jadi ada dua bagian. Pertama, radhiyallahu anhu, Allah ridho kepada mereka. Ya, memang ini menjadi tujuan hidup kita. Hidup kita ini tujuannya adalah untuk mencapai apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kan doa Nabi apa? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Allah, aku mohon keridhaanmu dan jannah. Ya. Dan orang yang dalam hidup berusaha untuk mencapai keridhaan Allah adalah orang yang beruntung. Ya. Kemudian yang kedua adalah waradu'an, dan mereka ridho kepadanya, kepada Allah. Ini yang berat. Right? Karena untuk mencapai keridhaan Allah, kita harus bisa menjawab apakah kita ridho dengan Allah. Right? Ya Bu ya? Bu ridho nggak Bu? Betul. Apa tandanya? Apa tandanya orang itu berarti ridho dengan Allah? Yang pertama, apabila kita misalnya selalu ridho dan menerima apa yang diberikan oleh Allah, ya, menerima pembagian Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini,
baik itu yang baik maupun yang buruk, baik kita terima dengan lega hati, berarti kita ridho. Jadi waktu ibu dapat untung, ridho. Nggak dapat untung, ridho. Karena kita biasanya kalau baik ya ridho ya. Tapi kalau rugi, wallah, itu bukan hal itu. Khairun au syarrun. Ya, jadi kita lihat tiap hari kita ini, dagangan laku, ridho, gak laku, ridho. Ya, kita dapat untung hari ini sedikit, ridho. Banyak ridho, rugi juga ridho. Itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tanda orang yang ridho dengan Allah, kalau orang itu ditimpa bala, ditimpa cobaan, musibat, dia merasa yakin dalam hatinya bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk saya. Allah. Ibu ya, jadi ketika kita seorang kena PHK, dicarikan misalnya, atau penyakit, maaf ya, apa sebut kena pandemik, kena corona, sebagainya, ini mesti Allah menginginkan yang baik untuk saya. Pasti itu. Artinya mesti ada hikmatnya ini. Kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang kita enggak. Ya, itu tanda orang ridho. Jadi ketika kita sakit, kita alhamdulillah. Kita boleh berobat, ya. Tapi hati kita tenang Allah. Kenapa? Karena berarti kita lagi disayang. Idza ahabballahu imra'an ibtalah. Kalau Allah itu mencintai seorang, Allah mengujinya dengan macam-macam ujian. Right? Sahabat diuji macam-macam. Bilal diuji dengan apa? Dengan siksaan. Ammar bin Yasir, Sumayyah, siksaan. Ada dengan dunia, ada dengan harta, dengan kedudukan, macam-macam. Kita semua begitu. Dicoba. Dan cobaan itu kadang-kadang datang dari suami kita, dari anak kita, dari mertua. Kumata. Kalau kita kemudian nggak nerima, tidak meyakini ada hikmatnya, berarti kita bukan termasuk orang yang ridho dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mabuk gampang tuh. Gak gampang makanya. Tanda yang ketiga, orang yang ridho itu orang yang tidak suka mengeluh kepada orang lain. Innama ashku laid kepada Allah. Aku hanya mengadu kepada Allah sendirian, tahajud. Ya Allah. Laid. Ufawidu amri Allah. Aku serahkan semua oleh Allah SWT. Nabi ketika diusir dari Mekah, lari ke Taif, dilempari batu, doanya apa? Allahumma inni ashku dha'fa quwwati ilaik. Ngadu sama Allah SWT. Gak kepada siapa-siapa. Nah, ketika Nabi Ibrahim mau dilemparkan ke mana? Ke api. Kata Jibril, Ibrahim, do you need me? Kau perlu bantuan saya. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dia ridho. Dikorbankan dirinya untuk dibakar. Kalau itu pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Yang keempat, tanda orang yang ridho, dia ridho ketika diberi atau ketika tidak diberi. Right? Ketika Allah dijadikan orang kaya, ridho. Jadi miskin, ridho. Sehat, ridho. Sakit, ridho. Artinya keadaan bagaimanapun dia selalu bilang apa? Alhamdulillah. Buku mau bu, alhamdulillah. Misalnya ibu hari ini nggak laris makan kanan, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ya, ibu dicoba oleh suami, ditanya sama temannya, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah yang benar kan? Ya, alhamdulillah lah, kumaha tuh. Itu kan alhamdulillah. Ya, ya. Jadi itu. Jadi
Yang kedua ini berat. Waradu anhu. Kalau kita punya 4 tadi, ya, artinya kita menerima pembagian Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa musibah apapun mesti ada baiknya. Right? Kita tidak mengeluh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Right? Kemudian juga ketika kita dikasih atau nggak dikasih, sehat atau sakit, kita tetap tenang, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Right? Mari kita cek. Coba kita cek. Kita lihat sekeliling kita. Ibu lihat sekeliling ibu ya. Apa ibu ridho dengan suami ibu? Atau kalau ke pengajian selalu ya gerutu ya. Jadi kita kan sial aku katanya. Kenapa kawin sama dia? Berarti ibu bukan hal itu. Right? Ibu ridho dengan anak-anak ibu. Dengan orang tua ibu, dengan mertua, itu dengan rumah yang diduduki sekarang, dengan mobil, dengan dagangan, ridho enggak? Karena semua itu berarti apa? Berarti pilihan dari Allah SWT. Allah yang milih ibu. Ibu tidak ridho dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Suami ibu itu sudah pilihan. Right? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang kecuali sesuai dengan apa? Dengan kemampuannya. Baik. Orang lain mungkin tidak mampu untuk hidup dengan suami ibu. Makanya Allah ngasihkan semua orang lain sama ibu. Karena hanya ibu yang mampu. Ya. Namun demikian ada beberapa poinnya. Supaya tidak salah paham. Yang pertama, apakah ketika kita kena musibat, merasa sakit, ditinggalkan oleh orang tua, oleh orang yang kita sayangi, kita menangis, apa itu termasuk nggak ridho? Enggak. Karena kita ini manusia itu punya banyak kelemahannya. Right? Jadi kalau kita kesakitan menangis, kita mengeluh sama dokter, right, ditinggalkan oleh orang tua kita menangis asal dengan normal, itu bukan kita nggak ridho. Karena manusia yang paling mulia saja, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tinggalkan anaknya Ibrahim menangis. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kamu juga? Ya, ditanda kasih sayang. Air mataku bertetesan tapi hatiku menerima. Ya. Yang kedua, ada perbedaan antara sabar dan ridho. Apa bedanya? Ridho lebih tinggi daripada sabar. Kenapa? Karena sabar itu artinya nggak ada pilihan. Mau apa lagi? Sabar nggak sabar ya tetap sakit, tetap miskin. Makanya beruntung kalau kita sabar. Tapi kalau ridho, dia bersyukur dengan bala itu, dengan penyakit itu, dengan cobaan itu. Oh, ya Allah, terima kasih saya yang dipilih, bukan yang lain. Berarti saya ini kayak Nabi Yakub ya, kayak Nabi Ayub ya, yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ridho ini adalah suatu tingkat yang tinggi, yang nggak bisa dicapai kecuali oleh orang yang hatinya ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa cinta nggak mungkin. Baik. Makanya para sahabat dulu kalau dikena musibat baca apa itu? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku ridho Allah sebagai Rabbku, my master. Ya. Tapi jangan ngomong di mulut aja ya. Maksudnya aku ridho dengan Tuhan, dengan Allah sebagai Rabb. Berarti apa? Aku juga ridho dengan keputusannya, dengan takdirnya. Jadi kalau kita ngomong raditu billahi robba tapi ngerutu terus, berarti itu kata-kata nggak ada artinya. Ya. Yang keempat,
Kalau kita dicoba oleh Allah SWT, ada dua kemungkinan. Imma Allah ingin menghapus dosa kita, atau ingin mengangkat derajat kita. Untung. Ya Allah. Saya tanya Bu, ada di antara ibu-ibu di sini yang nggak punya dosa? Ada nggak? Yang dosanya sedikit? Hah? Nggak ada. Setengah? Ada. Yang banyak? Banyak. Masuk saya. Allah. Jadi ketika kita dicoba oleh Allah SWT, meskipun sangat pedih cobaan itu, bersyukur ya Allah, alhamdulillah. Untuk menghapus dosa itu sulit. Nah, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang 5, kalau orang nggak ridho dengan keputusan Allah, takdir Allah dan sebagainya, meskipun dia memiliki seisi dunia, tidak akan bahagia. Nah, orang yang paling rugi adalah orang yang tidak ridho dengan Allah. Makanya orang stres, distres, hidupnya nggak bahagia. Kenapa? Karena nggak ridho. Selalu menggerutu, selalu merasa kurang. Ya, kalau dia bercermin, aduh, kunaon, kurang mancung, kurang tinggi, right? Ima kurang gede, belum punya mobil, gerutu terus. Gimana hidup pusing? Ya, maka dulu ada seorang lewat suatu tenda gitu, di dalamnya ada orang berdoa. Doanya apa? Alhamdulillah faddalani sad. Aku bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada saya kelebihan-kelebihan yang tidak diberikan oleh kepada orang lain. Kaget ini doanya, ya Allah, diberi apa sama Allah? Begitu masuk ke dalamnya, orang buta, buntung. Allah. Ya Allah. Kelebihan apa yang kamu miliki katanya? Buta, buntung. Alhamdulillah. Berapa banyak orang yang melek, yang punya tangan, tapi dia nggak percaya sama Allah. Dia banyak durhaka dengan Allah. Saya alhamdulillah, hati saya beriman. Saya selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nikmat luar biasa. Makanya di antara kita, supaya kita ridha sama Allah, lihat kepada orang yang sengsara, yang lebih berat cobaannya daripada kita. Ya, itu. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk memiliki 4 sifat tadi, supaya kita ketika meninggal, kita akan dipanggil sama Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah. Hei hati yang tenang, kembalilah kepada Tuhan, radiyatan, kita ridho. Mardiyah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syarat kita untuk mendapatkan ridho kepada Allah, kita mesti bertanya, apakah kita ridho dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang terakhir, ingat ya, ada tanda yang bisa kita cek. Apa itu? Apakah Allah ridho dengan kita atau tidak? Apa coba Bu? Ada yang tahu? Ridho Allah fi ridhol walidin. Allah. Keridoan Allah ada pada keridoan kedua orang tua. Jadi kalau orang tua senang, sayang sama kita, itu salah satu tanda kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mereka yang masih mempunyai orang tua, ambil kesempatan. Pertama, jangan menyakiti orang tua. Kemudian ketika orang tua itu perlu, cepat-cepat. Kalau orang tua SMS, cepat-cepat. Berusaha untuk menggembirakan mereka. Kalau ada masalah dengan suami, dengan siapa saja, jangan disampaikan pada mereka. Sudah cukup mereka. Pura-pura gembira, bahagia. Karena membahagiakan mereka itu pahalanya besar. Apa keinginan orang tua kita?
Kita ingin jadi orang yang soleh, soleha, dan hidup tenang. Ya. Oleh karena itu, bin Abbas dulu ketika ibunya meninggal, nangis luar biasa. Kenapa menangis? Pintu surga tertutup sudah. Ingatnya, salat kita, puasa kita, sedekah kita nggak menjamin. Tapi bakti kepada orang tua, membahagiakan orang tua, taat pada orang tua, itu jamin surga. Kalau sudah tidak ada, jangan lupa tiap hari. Yang pertama, la tuhzinu mautakum. Jangan membuat orang tua kita sedih. Kata sahabat Rasul, bagaimana? Bisui amalikum, karena perbuatan burukmu. Mereka lihat di kuburan. Jadi kalau kita bertengkar sama saudara, musuh-musuhan, sedih mereka. Jangan membuat mereka sedih. Ya, kita salatnya belentang-belentong, sedih. Kesana kemari ngomongin orang, sedih mereka. Ya Allah, jangan dimatikan oleh Allah. 10 taubat. Ya, itu satu. Yang kedua, jangan lupa setiap salat habis innaka hamidum majid rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu paling tidak. Atau kita lagi jalan naik mobil, kan kalau kita lagi musafir itu pahalanya itu diterima, doanya kita dikabul sama Allah. Doakan orang tua kita. Dulu di Mekah itu dulu ada seorang jamaah itu ketika tawaf itu putaran ketiga hanya mendoakan orang tuanya aja. Orang tuanya aja. Terus dia. Ya Allah. Ya. Yang ketiga, banyakkan sedekah atas nama mereka. Baik, sedekah. Jadi doa, sedekah. Atau juga kita membangun sesuatu amal jariah. Bikin sumur itu tempat, niatkan untuk orang tua kita. Kita juga dapat pahala. Kemudian jangan lupa untuk menghubungkan silaturahmi dengan kawan-kawan orang tua kita dulu. Nabi Muhammad SAW itu tidak melupakan Khadijah. Khadijah sudah meninggal, kalau ada kawannya Khadijah datang, sibuk Nabi itu. Allah, kenapa? Itu kawannya Khadijah. Ingat terus. Nah, tanda kita setia kepada orang tua kita, kita menghubungkan silaturahmi dengan baik dengan orang-orang yang dulu dekat orang tua kita. Jadi itulah sekedar ya tadzkirah dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mudah-mudahan kita sering ketemu meskipun dari jauh ya, dari Amerika, ibu-ibu di Pasar Rebo. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga alhamdulillah kita masih ada guru-guru kita. Ya, ada Ustazah Aminah. Ya, jawaban. Ya. Kita perlu sesepuh ya. Kita doakan supaya dikasih sehat, panjang umur ya. Juga kepada Ustaz Ahmad Syahid Joban sebagai dai, sebagai mujahid ya. Kita doakan supaya terus istiqomah. Ya, dan diselamatkan dari berbagai macam ujian. Saya dengar banyak ustadz ini sekarang dapat banyak ujian ya. Tapi itulah perjuangan kita dalam hidup ini. Kemudian kita juga selalu menjaga ya. Karena kita disuruh oleh agama kita. Ketika terdapat penyakit seperti sekarang ini, harus pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan sebagainya. Tapi dalam satu waktu jangan panik atau takut ya. Karena Allah mengatakan, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana." Nothing will happen. Tidak akan terjadi apapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Huwa maulana, Allah maula kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah lah kita tawakal. Makanya jangan lupa. Ya, kita kalau ke dokter kan, Bu ini makan 3 hari ya. Habis sarapan, habis ini. Kata Nabi juga. Kata Nabi apa? Baca ya 3 kali ya. Doa berikut ini. Pagi dan
saleh, insya Allah tidak akan terkena bala penyakit apapun. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Baca. Doa itu penting. Baik. Ya mungkin kadang-kadang kan ada orang, saya sudah jaga katanya, sudah macam, saya kena juga. Mungkin lupa doa. Atau doa yang spesifik. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa sayyi'il asqam. Nah itu doa untuk anti corona ya. Ya mari kita berdoa ya. Allahumma rfa'anna al-bala wal waba wahfadna min corona. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Insyaallah punya patepang deui insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga Ustaz Ahmad Syahid Jaban.